Balapan pembuka F1 2025 di Australia kemarin, kita disajikan dengan segudang aksi di trek akibat cuaca di sirkuit Albert Park yang berubah-ubah dan sangat menantang. Lando Norris berhasil keluar sebagai pemenang di GP Australia kemarin, sekaligus menuntaskan satu dari 24 ujian yang akan dihadapi dalam misinya untuk berebut tahta juara dunia dari tangan Max Verstappen. Norris mampu menang di balapan kemarin dengan gap yang tipis ke Verstappen dengan hanya berjarak 0,8 detik. Pada awal balapan, Norris sudah ditekan habis-habisan oleh Verstappen selama kurang lebih 5-10 lap dengan pembalap asal Belanda tersebut menempel ketat di balik gearbox MGL39 milik Norris. Sampai akhirnya Verstappen melebar akibat performa ban yang sudah ngedrop atau menurun dan membuat Piastri naik ke posisi kedua. Tidak sampai di situ saja, Norris terus ditekan oleh Piastri selama 10 lap lebih hingga akhirnya McLaren menengahkan pertarungan ini dengan menyuruh Piastri untuk hold position hingga mereka berhasil menyalip Haas yang merupakan back marker saat itu. Lalu sesaat setelah berhasil melewatinya, McLaren membiarkan mereka untuk fight lagi, namun sesuai dengan aturan yang mereka sudah sepakati sebelumnya. Namun momentum Piastri sudah hilang dan ia tidak dapat mengejar Norris lagi dan hingga transisi ke ban kering pun ia tidak dapat menempel ke Norris. Hingga akhirnya pada lap ke-45, ia melebar karena trek yang sangat licin akibat hujan sudah turun dan masih menggunakan ban kering saat itu. Oleh karena itu Piastri melintir dan memaksa mobilnya tersangkut di rerumputan yang sangat licin. Namun ia terus memaksakan untuk maju mundurkan mobilnya agar masih dapat melanjutkan balapan rumahnya. Selain karena ini adalah balapan kandangnya, ia melakukannya untuk mencegah peluang terjadinya safety car yang dapat menguntungkan Max Verstappen karena ia mendapatkan free pit stop di depan dan berpotensi merebut kemenangan Lando Norris pada siang hari kemarin. Piastri pun dapat finish di urutan ke-9 setelah menyalip Lewis Hamilton meski terlibat senggolan sedikit yang merusak sayap depan milik Lewis Hamilton. Dari sisi Lando Norris, kemenangan kemarin sekaligus mempertegas atau memberi statement ke Verstappen bahwa ia sudah siap untuk menantangnya dalam meraih gelar juara dunia pembalap di musim 2025 ini. Satu tantangan sudah ia lewati dan masih ada 23 tantangan yang ada di depan mata Norris yang harus ia eksekusi dengan sempurna agar dapat menjadi juara dunia. Lalu kita bergeser ke Verstappen. Startnya cukup bagus dan ia dapat menyalip Verstappen setelah tikungan 1 berkat momentum ia karena mengerem lebih cepat dan lakukan switchback ke Piastri yang terlihat agak sedikit late break di tikungan tersebut. Verstappen memanfaatkan manuver signature-nya yaitu run di outside atau dari sisi luar Piastri yang dapat membantunya mengapit kuda McLaren di depan. Dari situ praktis, Verstappen terus-menerus nge-push Norris dan berharap ada peluang untuk menyalipnya atau Norris lakukan blunder. Namun faktanya, ia menempel terlalu ketat ke Norris selama berlap-lap yang membuat bannya overheat. Saat itu kami agak sedikit heran mengapa Verstappen terlalu memaksakan karena sirkuit Albert Park agak sulit untuk menyalip. Dan jika terlalu dekat dengan mobil di depannya, maka ban akan cepat overheat. Ditambah, intensitas air di trek sudah tidak terlalu banyak untuk mendinginkan ban intermediate tersebut. Dan benar saja, ia bablas di tikungan 11 yang mungkin karena performa ban yang sudah menurun atau murni blunder dari Verstappen saat melakukan pengereman. Sebuah kesalahan langka yang dilakukan oleh Verstappen dan dari situ ia tidak dapat keep up dengan dua McLaren di depan sehingga jaraknya melebar mencapai 15 detikan. Namun Verstappen mendapat secercah peluang lagi setelah Alonso alami crash dan sebabkan safety car yang dimana ia mengganti ke ban medium. Kami melihatnya ia melakukan gamble karena kondisi trek belum kering dengan sempurna dan ban hard agak sulit untuk dipanaskan. Maka ia menggunakan ban medium yang dapat panas dengan cepat serta dapat menyerang di awal safety car restart. Namun ternyata hujan turun lebih deras dari yang diperkirakan sehingga memaksa mereka kembali mengganti ke ban inter. Dan praktis dari situ, peluang Verstappen menurun karena di kondisi trek hujan akan sangat sulit untuk menyalip, apalagi menyalip McLaren yang memiliki keunggulan performa dari Red Bull. Sementara rekan setimnya, Liam Lawson, harus crash di tikungan 2 karena Red Bull melakukan gamble untuk stay out di trek yang hujan dan sebabkan Lawson melintir dan menabrak tembok. Akhir pekan yang ingin cepat-cepat dilupakan oleh Lawson karena banyaknya masalah yang ia hadapi di akhir pekannya, mulai dari settingan mobil yang belum nyaman, lalu tidak turun di FP3 karena mobilnya alami kerusakan di bagian power unit, dan berbagai driving error di sesi kualifikasinya yang sebabkan ia start dari posisi belakang. Ini saatnya kerja lebih keras lagi dan kita akan lihat performa Lawson di GP Tiongkok nanti.
Lalu di podium ketiga ada George Russell yang mayoritas balapannya seperti San Mori saja, karena jauh ke barisan depan dan jauh ke barisan belakang. Cukup solid untuk Russell membawa pulang 15 poin bagi tim Mercedes. Lalu rekan setimnya yaitu Andrea Kimi Antonelli tampil sangat solid dengan finish di posisi keempat setelah start dari posisi ke-16. Bocah asal Italia ini yang dijuluki sebagai Rainmaster menunjukkan tajinya dengan menjadi salah satu rookie yang survive di balapan chaos ini dan mampu finish di urutan keempat yang membantu Mercedes menyamai perolehan poin McLaren di puncak klasemen dengan total 27 poin. Debut manis bagi Andrea Kimi Antonelli berseragam Mercedes. Lalu di posisi kelima ada Alex Albon yang mampu konsisten sepanjang balapan dan membawa pulang 10 poin perdana bagi Williams di musim ini. Carlos Sainz yang DNF di awal balapan memainkan peran penting dalam hasil yang diraih oleh Alex Albon. Sainz ngotot untuk memaksa tim mengganti ban Albon ke Inter karena ia melihat jika hujan turun dengan cukup deras dan mengatakan jika Albon tidak akan selamat di sektor 3 tersebut. Pembalap sekaligus ahli strategi adalah pekerjaan merangkap yang dapat dilakukan oleh Carlos Sainz. Kita masuk ke posisi ke-6 di mana Lance Stroll yang sukses antar Aston Martin meraih 8 poin pertamanya di musim ini. Meski banyak pihak termasuk kami yang masih skeptis akan performa Stroll, namun di balapan ini ia mampu mengeksekusinya dengan baik dan finish di urutan ke-6. Sementara rekan setimnya, Fernando Alonso, gagal untuk finish karena crash di tengah balapan. Lalu ada Nico Hülkenberg yang lagi-lagi menunjukkan kelasnya di balapan ini dengan finish di urutan ke-7 dengan antar Sauber raih 6 poin di balapan kemarin. Musim ini hanya butuh satu balapan bagi Sauber untuk meraih poin dan itu jumlahnya sudah 6 poin dan masih ada 23 kesempatan lagi bagi Sauber untuk menambah pundi-pundi poin mereka. Mungkin untuk saat ini, kepindahan Hülkenberg dari Haas ke Sauber dapat kami katakan adalah keputusan yang cukup baik melihat performa Haas dan potensi Audi di musim depan. Lalu kita masuk ke tim favorit mayoritas fans F1 di negeri plus 62 ini, yaitu Ferrari. Start dari posisi 7 dan 8, mereka harus puas pulang dari Melbourne dengan finish di urutan 8 dan 10. Kalian pernah kebayang nggak sebelum menonton balapan ini, satu mobil Sauber dapat mencetak lebih banyak poin dari dua mobil Ferrari? Masih banyak blunder secara komunikasi dan eksekusi bagi tim asal Maranello ini karena banyaknya perselisihan di radio Ferrari. Lewis Hamilton merasa jika informasi yang diberikan tim terlalu banyak dan berulang-ulang, di mana pembalap asal Inggris tersebut kurang menyukai pendekatan seperti ini. Namun ini masih debut mereka, bekerja sama, dan langsung diberikan balapan yang chaos. Kedepannya Hamilton juga mengatakan jika mereka akan print semua percakapan di radio dan meninjau kembali apa yang harus dikembangkan ke depannya. Lalu Ferrari lagi-lagi membuat kita tertawa dengan jawaban konyolnya saat radio Leclerc yang mengatakan jika kokpitnya seperti ada sesuatu yang bocor. Ini masih akan menjadi PR besar bagi Ferrari jika mereka masih ingin menjadi kontender juara dunia pembalap dan konstruktor ke depannya. Lalu menurut kami ada satu pembalap yang sangat disayangkan hasilnya yaitu Yuki Tsunoda yang harus finish di posisi ke-12 karena gamble yang dilakukan oleh Racing Bulls. Terlebih karena Tsunoda start dari posisi ke-5 dan ini adalah salah satu peluang untuk membuktikan dirinya layak berada di kursi Red Bull. Lalu rekan setimnya Isaac Hadjar harus menyudahi balapan dengan prematur karena melintir saat formation lap dan langsung ditenangi oleh ayah Hamilton. Namun embah satu ini mengatakan jika aksi menangis Isaac Hadjar adalah hal yang memalukan baginya. Itulah beberapa aksi menarik saat di GP Australia ini. Kalau kalian, apa momen favorit kalian di balapan siang hari kemarin? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten F1 lainnya. Ciao!